Mingar, Erju Pangailan Butte Camel? Santai aja, Erju ini maksudnya apa? Kakak Jenny pulang. 2 tahun nggak ketemu. Makin cantik. Pergi sana. Kami nggak mau lihat kamu. Kakak Jenny emosinya sehot badannya. Tapi ini belum tentu rumahmu. Hush. Pakai sok jago ayahnya kepala desa. Ambil tanah kita. Rumah lama kami juga mau diambil. Santai dong. Lihat ini. Kak, kenapa lihat aku gitu? Dasar kamu. Kapan utang segini banyak? Utang? Aku nggak pernah utang. Lihat sendiri. 1 juta? Aku kapan utang? Erju, surat utang ini apa? Aku nggak minjam. Lupa ya, Shu? Orang sibuk gampang lupa. Kemarin kamu tanda tangan di rumahku, cepat banget lupa. Saudara, ayo kita minum lagi. Shu, itu 2 hektar tanahmu. Pinjam 2 tahun, gak masalah kan? Lo ngomong apaan sih? Kita kan saudara, gue dukung usaha lo. Pakai aja semaunya. Bagus omongan lo, bro. Nanti kalau gue sukses, pasti gak bakal lupa lo. Ayo, minum lagi. Minum, habisin. Habis. Minuman ini, lumayan juga ya. Minum. Minum, Ayo minum, bro. minum, Udah gak kuat. Ayo minum. minum. Kian Erju, lo jebak gue. Lepasin adik gue. Dasar brengsek. Makan bisa sembarangan, ngomong jangan asal. Hitam di atas putih plus cap jempol, lo utang 1 juta ke gue. Kapan lo mau bayar? Jangan pukul dia. Jangan. Buang udah. Balas dendam lo, dasar. Garang juga ya. Jangan buru-buru, masih ada yang lebih parah nanti. 1 juta ini, gue kasih lo waktu seminggu. Kampilan. Kalau gak bisa, semua gunung, hutan, sama sawah lo. Plus rumah ini gue jual buat bayar utang lo. Kian Erju, lo bakal mati mengenaskan. Ike. Lepasin anak gue. Lepasin dia. Emak lo sama kakak lo gue bawa dulu. Kalau seminggu gak bisa bayar, mereka berdua bakal kerja buat gue sampai lunas. Tapi kalau kakak lo yang cantik ini jadi PSK, 1-2 tahun mungkin udah lunas. Kian Erju, kalau lo sentuh kakak gue bunuh lo. Tutup mulut brengsek itu. Semua ini gara-gara lo, Chenshu. Kapan lo bisa jadi lelaki sejati? NAK. Lo pengen balas dendam ke gue ya? Lo tahu siapa yang ngincar tanah keluarga lo? Nih gue kasih tahu, grup Y dari Jiangsu. Jangan-jangan lo gak tahu ya? Asal gue bersihin urusan penggusuran desa ini buat mereka.
gue langsung bisa kerja di grup Y. Mau balas dendam? Nunggu kehidupan berikutnya aja. Domba juga aku bawa ya. Jorok banget. Kok nggak ada yang bersih-bersih sih? Chenshu ini ngapain sih? Lagi main game ikat-ikatan. Emak dan kakakmu mana? Aku datang hari ini buat batalin tunangan. Dibelain kotor-kotor gini, emaknya habis dipukul ngemis ya? Bicara dong. Maaf ya, lupa kamu nggak bisa bicara. Zen, lepasin dulu aku. Lepasin dulu aku, baru aku kasih tahu. Zen, mau batalin tunangan boleh. Cuma satu permintaanku, bisa nggak uang maharnya dikembaliin? Aku butuh uang itu buat nyelamatin emak dan kakakku. Mimpi kali kamu. Aku sama kamu bertahun-tahun, masa muda berapa harganya? 20 juta itu aja, aku nggak terusin minta lebih udah baik banget. Zen, aku mohon. Anggap aja aku pinjam, nanti kalau udah punya uang, aku pasti balikin ikat 10 kali. Nggak boleh. Kamu bisa dapat uang? Bisa aja kamu. Babi betina aja bisa naik pohon kalau gitu. Ngayal kali kamu. Kembaliin. Garang-garang apa sih? Aku kasih tahu ya. Sekarang aku udah jadi orangnya Erju. Berani-beraninya kamu. Berani-beraninya marahin dia. Kian Erju lagi-lagi dia. Kalian berdua imut-imut. Aku bakal cincang kalian berdua. Boss Basi Low, Chenshu. Aku nggak tahu sifat aslimu. Kalau Erju yang berdiri di sini, kamu nggak bakal berani kentut sekalipun. Udah, aku nggak ada waktu buat debat. Denger ya, tunangan kita batal. Jangan ganggu aku lagi. Saya Len. Pengecut. Mau balas dendam nggak? Siapa kamu? Ikut-ikutan ngetawain aku ya? Tampar. Lanjutin pukul, berani bunuh aku? Kalau aku mengernyit sedikit, hidup selanjutnya jadi cewek kayak kamu. Penakut kayak kamu nggak ada apa-apanya dibanding cewek, mati aja kamu. Kotor tanganku. Siapa yang penakut? Diam. Aku bukan. Suadan rumahmu dirampas. Emak dan kakakmu juga diculik, bahkan tunanganmu sendiri juga diculik dan kamu hanya bisa meratap di sini. Tidak ada tindakan sama sekali. Kalau bukan penchkat APA lagi? Aku bukan pengecut, aku akan membunuh Kian Erju. Chen Erju yang kamu katakan akan kamu bunuh hanyalah anjing pelacur. Dan dalang di belakangnya adalah keluarga Ye dari Jiangzhou. Mereka sangat kaya. Bermain di dua dunia. Berani tidak kamu balas dendam pada mereka? Apa yang tidak berani? Paling-paling hanya mempertaruhkan nyawaku. Bagus. Maka aku akan memberimu kesempatan ini, asalkan kamu patuh. Apalagi hanya seorang Kian Erju. Bahkan seluruh keluarga Ye dari Jiangzhou bisa kamu kendalikan. Dan kamu bahkan mungkin bisa tidur dengan wanita dari CEO grup Ye, Ye Fang. Kamu tidak bohong padaku? Orang miskin sepertimu, membohongimu hanya membuang waktuku. Baik, aku setuju. Asalkan kamu bisa membantuku balas dendam. Aku akan patuh padamu. Bagus, bawa dia.
Pria ini, kenapa mirip sekali denganku? Tahukah kamu siapa orang ini? Orang di layar ini adalah musuh sejatimu. Pemimpin grup Y dari Jiangsu, Ye Fang. Ye Fang. Memerintahkan pembongkaran paksa desa Shenyang dengan segala cara. Ya, hanya pelaksana kecil. Kamu terjatuh ke keadaan sekarang ini, semuanya adalah hasil rekayasanya. Bagaimana? Mau balas dendam? Asalkan kamu memberiku kesempatan. Siapapun dia, aku akan mengambil nyawanya. Membunuh hanya cara balas dendam yang paling kasar. Asalkan kamu patuh padaku, aku jamin. Kamu bisa mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Dan menikmati semua yang dimiliki Ye Fang. Termasuk wanitanya. Tapi kamu harus menyelamatkan ibuku dan kakakku dulu. Kamu tidak punya hak menawar denganku. Lagi pula, asalkan kamu setuju dengan permintaanku, menyelamatkan ibumu dan kakakmu. Hanya perlu satu kata darimu, tidak perlu bantuanku. Baik. Aku akan percaya padamu sekali ini. Selanjutnya, kamu punya waktu 1 minggu. Untuk menyelesaikan semua latihan di sini, 1 minggu kemudian. Aku ingin melihat hasil yang memuaskan. Kalau tidak, pion yang tidak berguna lagi. Kamu tahu apa akibatnya? Ngapain lihat-lihat? Cepat sana ke sini. Perempuan galak. Meisuk. Lipas baju. Cepat. Seperti monyet pakai topi. Selanjutnya latihan berjalan. Berjalan? Apa susahnya berjalan? Bisa jalan dengan cara apa saja. Ini latihannya. Tegakkan punggung, jangan bungkuk. Dagu ke belakang. Kencangkan otot perut. Jangan goyang. Kamu ngapain? Makan aja ganggu. Duduk ya duduk, makan ya makan. Lihat dirimu sendiri. Persis seperti preman kampung. Mana ada gaya anak orang kaya. Preman makan bersama anak orang kaya. Duduk harus tegak, punggung lurus. Jangan melirik-lirik. Pakai alat makan. Garpu kiri, pisau kanan. Makan pelan-pelan, jangan seperti orang kelaparan. Ayah Yifang, Yunshen, sudah meninggal. Ini pamannya, Yuntian. Umur 49 tahun. Ini adik Yefang, Yeking. 19 tahun, sekarang semester 1. Adik ipar Yifang, Shening Shui, 21 tahun. Ini istri Yefang, Sheningan. Cantik banget. Lumayan,
Kamu memang mirip Ye Fang. 70 hingga 80% setelah latihan. Kemiripan bisa mencapai 90% lebih. Cukup untuk menipu. Kalian semua boleh pergi. Ja, Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Kamu pasti bisa menebak. Kamu ingin aku jadi pengganti Ye Fang. Bukan, kamu bukan pengganti Ye Fang. Mulai hari ini, kamu adalah Ye Fang yang asli. Kenapa? Kamu takut? Apa yang aku takutkan? Bagus, ada semangat. Tapi masuk ke grup Y. Hanya tujuan awal. Selain itu, ada 3 tugas lagi. Katakan. Pertama, aku ingin kamu dapatkan stempel pribadi Ye Fang. Semua dokumen penting grup Y. Selain stempel resmi grup Y, stempel pribadi Ye Fang juga diperlukan untuk validasi. Setelah kamu masuk ke keluarga Y, aku akan memberimu informasi yang diperlukan. Akan kubantu kamu mendapatkan stempel itu. Baik. Kedua, di dalam brankas Ye Fang, ada sebuah telegram rahasia yang berasal dari luar negeri. Selain dia, bahkan istrinya, Sheninyan, belum pernah melihatnya. Aku ingin kamu dapatkan telegram itu. Lalu, apa tugas ketiganya? Tugas terakhir ini bisa dibilang bonus untukmu. Bonus? Bonus apa? Sheninyan cantik tidak? Tentu saja cantik. Aku ingin kamu tidur dengan. Hirap buat dia hamil dengan anakmu, itulah tugas ketiga. Apa? Tidak bisa, tidak bisa. Tugas terakhir ini, bisakah diganti dengan yang lain? Kamu tidak bisa atau tidak berani? Aku bukan tidak bisa, juga bukan tidak berani. Aku hanya merasa dia tidak bersalah. Ye Fang menyuruh Qian Erju merampas rumah dan tanahmu, lalu menangkap ibumu dan kakakmu. Kamu masih memikirkan istrinya. Apakah aku harus memuji kebaikanmu? Atau mengejek kenaifanmu? semua yang terjadi hari ini adalah karena kamu, Chen Shu. Kapan kamu bisa menjadi pria sejati? NAK, Baik, aku setuju. Bagus. Setelah rencana ganti naga dimulai, ujianmu baru benar-benar dimulai. Asalkan kamu bisa menyelesaikan tugas, aku jamin kamu akan hidup mewah selamanya. Jika gagal, seluruh keluargamu akan mati. Apa yang kamu lakukan? Pak, saya adalah manajer Departemen Perencanaan, Qian Erju. Saya ingin melaporkan sesuatu kepada Bos Ye. Pengsat, siapa kamu ini? Bos Ye bisa sembarangan ditemui olehmu? Cepat pergi. Masih lihat APA? Cepat pergi. target sudah muncul, beritahu semua departemen. Rencana ganti naga resmi dimulai. Ada apa, Tuan Muda? Tiba-tiba ada mobil yang melintas di depan. Menggelanji jalan. Tunggu sebentar, saya akan lihat. Butaya, tidak bisa menyetir? Kamu nyetir gimana sih? Ada APA, jaga mulutmu. Kenapa? Jangan macam-macam denganku, aku peringatkan kalian. Bos Ye, sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya pakai Anda. Ikut aku sebentar. Apa yang terjadi? Bajingan-bajingan ini benar-benar keterlaluan, berani menghina Tuan Muda. Tuan Muda, beri saya beberapa menit, saya akan panggil orang sekarang. Barry Marika Pelajaran. Jangan ikut campur, putar balik ke perusahaan. Siap. Ye Fang dari keluarga Ye, Jiang Zhou, dan Qian Erjuang Shenzhen. Mulai hari ini, semua yang kalian berikan padaku akan kukembalikan satu persatu. Selamat pagi, Presiden Direktur. Bos Ye, sekretaris pribadi Anda sebelumnya. Sekretaris Lin akan cuti melahirkan, bagian SDM sudah. Memilih beberapa sekretaris baru untuk Anda. Ye Fang yang imut, sekretaris perempuannya cukup cantik ya.
Tolong berikan datanya padaku. Aku beritahu kamu, aku sekarang sudah jadi orangnya Erju. Wang Zhenzhen. Dia juga kandidatnya. Benar bos ya, kualitas komprehensif Wang Zhenzhen. Termasuk yang terbaik di antara kandidat. Suruh mereka datang siang ini. Aku akan wawancara mereka sendiri. Bosen, cepat angkat. Benar-benar bikin kesal. Enak banget. Jahat banget, beneran jahat. Zhenhen. Aku sudah berusaha keras agar kamu bisa masuk Y Group. Menyuap petinggi HRD dengan banyak uang. Dari 4 kandidat, kamu yang paling cantik. Posisi sekretaris pribadi bos Y ini pasti jadi milikmu. Tidakkah kamu harus membalas jasaku? Jangan buru-buru dong. Tunggu sampai semuanya selesai, aku akan berikan padamu. Jangan-jangan kamu masih memikirkan mantan suamimu? Mantan suami apaan sih? Jelek banget, kami tidak pernah menikah. Chen Shu itu orangnya miskin dan pengecut. Siapa yang mau memikirkannya? Semoga saja tidak. Bocah sialan itu masih berhutang 1 juta padaku. Aku kasih waktu seminggu, sampai sekarang tidak ada kabarnya. Kayaknya dia sudah mati. Jangan sampai ada yang tewas ya. Santai saja, aku nggak bakal masuk penjara gara-gara orang itu. Arsu, aku dengar ibu dan kakaknya Chen Shu ada di tanganmu, mending kita lepasin aja. Biar nggak ada masalah. Lepasin? Aku nggak tega. Si nenek tua itu gak apa-apa, tapi Chenny itu cantik banget, banyak bos besar yang naksir dia. Malam ini dia bakal debut. Coba tebak berapa harganya malam ini? 10.000? 100.000. Wah, mahal banget. Chenny itu nggak cuma cantik, tapi juga nggak ada aura murahan. Para bos di kota ini suka banget tipe kayak gini, yang imut tapi liar. Mereka udah bosan sama yang itu aja. Jahat banget sih, tapi kan Chenny itu keras kepala. Dia mau nurut sama kamu? Kuda liar pun ada titik lemahnya, aku bilang ke dia. Chen Shu ada di tanganku. Menurutmu dia berani nggak nurut? Chen Shu ini laki-laki. Dapat kakak yang baik banget. Arsu. Wawancaranya udah mau mulai, aku duluan ya. Eyo. Kamu tunggu di sini aja. Sebentar lagi bos selesai urusan. Bakal wawancara sendiri. Terima kasih Sekretaris Chen. Saingannya cuma itu-itu aja, lebih jelek dari Wianxi. Jadi sekretaris pribadi bos ya pasti aku dong. Gaji ratusan juta setahun, aku datang. Bos Ye, nama saya. Chen Shu, kok kamu di sini? Aku yang akan mewawancarai kamu. Wawancarai aku? Jangan ngaco deh. Kamu pikir kamu siapa? Dandan rapi gini, kamu pikir aku nggak kenal kamu ya? Lanjut. Chen Shu, aku sarankan kamu. Cepat-cepat berdiri dan pergi dari sini. Ini kursi bos Ye dari grup Ye. Bukan sembarang orang bisa duduk di sini. Aku bukan Chen Shu yang kamu maksud. Aku ini Ye Fang. Kamu ya Feng? Ngakak banget deh. Tunggu ya Chen Shu. Kamu cuma cacing busuk yang muncul dari lumpur. Berani-beraninya menyamar sebagai bos Ye. Coba cium bau miskin yang menempel di badanmu. Kamu pantas? Kayaknya kamu gak percaya ya. Udah sana, cepat-cepat pergi dari sini. Bau miskinmu itu, sampai jadi abu aku masih bisa mengenalinya. Berdasarkan mas kawin 200.000 yang kamu kasih, hari ini aku nggak akan melaporkanmu. Tentang masalah kamu menyamar sebagai bos ya. Kalau gitu aku harus berterima kasih ya. Ya ampun Chen Shu, jangan banyak bacot di sini. Cepat pergi. Nanti kalau bos Ye datang, ganggu wawancaraku. Kalau bos yang memukulmu itu masih kecil, yang bahaya itu aku yang kena imbasnya. Wang Zhenzhen.
Percaya atau enggak, lolos atau tidaknya wawancaramu. Tergantung dari keputusanku. Jangan mengancamku, cepat pergi. Kalau berani menggelanji lagi, aku bakal buka pintu dan panggil orang. Gak usah kamu panggil, aku yang bantu panggilin. Kamu ngapain sih? Kamu sengaja mau merusak wawancaraku. Iya ya, Kon? Sekretaris Chen, Anda datang tepat waktu. Ada orang di sini. Entah bagaimana masuk, sengaja mengacau. Tolong panggil satpam untuk mengusirnya. Siapa itu? Dia mantan pacarku. Setelah aku batalkan pertunangan, dia nggak terima. Selalu cari kesempatan balas dendam. Kali ini dia sengaja menyusup masuk untuk merusak wawancaraku. Apa katamu? Kamu bilang bos Ye mantan pacarmu? Iya, dia mantan pacarku. Bos Ye. Bos Ye apaan sih? Dia cuma. Kamu benar-benar nggak waras. Kamu bilang bos Ye mantan pacarmu? Coba lihat penampilanmu yang melarat ini. Kamu pantas? Sekretaris Chen, dia bukan bos Ye. Namanya Chen Shu, orang desa Shangya. Dia beneran mantan pacarku. Kamu benar-benar gila. Orang gila berani ikut wawancara di grup Ye. Bos Ye, perlu panggil bagian keamanan nggak? Bagian keamanan? Ada perempuan gila. Berulah di kantor bos Ye. Cepat panggil beberapa orang untuk menyeretnya keluar. Jangan-jangan, Sekretaris Chen, aku kasih tahu ya. Dia bukan bos Ye. Dia cuma Chen Shu dari desa Shanyang. Kalau nggak percaya, kamu bisa ke departemen eksekutif. Cari Mener Qian Erju. Dia. Apa sih Qian Erju tuan? Aku sarankan kamu cepat pergi. Nanti digiring keluar. Nggak akan enak dilihat. Aku. Dia beneran. Chen Shu, sihir apa yang kau pakai? Semua orang percaya padamu. Bawa perempuan gila ini ke kantor polisi. Gak usah ke kantor polisi, usir saja. Siap. Dia beneran Chen Shu. Dia ITU Chen Shu. Dia Chen Shu. Chen Shu, jangan disebut. Bos Ye, wawancara masih dilanjutkan? Lanjut. Ada apa? Kak, ada kabar baik. Kakakmu udah balik. Cepat pulang. Kakakmu. Ujian besar akhirnya datang. Oke, aku segera pulang. Gimana sih? Kok malah diusir satpam? Chen Shu ada di dalam. Sekarang dia direktur grup Ye. Jangan ngaco. Aku bilang kamu nggak percaya. Kalau nggak percaya, ikut aku ke atas. Dia beneran direktur grup Ye. Kamu gila ya? Nggak ada waktu buat main-main. Sebentar lagi ada tamu penting yang harus kuterima. Bos Jin. Ayah, aku Xiao Qian. Tenang, semuanya sudah disiapkan. Tinggal nunggu bos buka. Oke, aku segera ke sana. Dasar Chen Shu, sampai jadi abu pun, aku tetap bisa mengenalimu. Tunggu aku selidiki apa yang terjadi di sini. Akan kubuat kau menyesal. Selamat datang Tuan Muda pulang. Ini mau apa? Tuan Muda, silakan ganti sepatu. Ye Fang si imut ini, beneran bisa menikmati hidup ya? Kak, kamu pulang. Kak, kenapa? Kok kayak jijik sama aku? Hubungan Chen Shu dan Shen Ningsue sangat dekat. Diduga ada hubungan spesial. Masa sih? Kak tadi lagi mikirin sesuatu. Ngomong-ngomong, mana kakakmu? Baru sebentar bersama orang, udah mikir cewek lain. Jangan ngawur, aku sama kakakmu ada urusan penting. Dia lagi berenang di kolam belakang. Kamu diam aja ngapain?
cepat ambilkan handuk buat aku. Kamu diam aja ngapain? Bantuin aku pakai handuk. Hari ini kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi sok suci? Yevang biasanya gimana sih? Caranya ngadepin istrinya? Sial, jangan-jangan dia udah tahu. Kok kamu mimisan? Mungkin akhir-akhir ini cuacanya terlalu kering. Aku dengar di desa Shenyang ditemukan tambang batu bara besar. Gimana kabar penyelesaian ganti rugi? Cewek ini juga tahu. Berarti dia juga terlibat. Kalau gitu, jangan salahin aku. Mending kasih kompensasi lebih biar warga gak ribut. Lagian keluarga kita juga gak kekurangan beberapa miliar. Jangan berebut keuntungan sama rakyat kecil. Oh oke, aku ngerti. Aku nanya, kamu hari ini kenapa sih? Biasanya kalau kita bahas hal begini, kamu pasti marah-marah sama aku. Aku hari ini lagi seneng aja. Sini bantuin aku ngeblow rambut. Hari ini kerja terlalu capek. Gimana kalau kamu pijat seluruh badan aku, ya? Pijat seluruh badan? Aku gak bisa. Gak bisa. Sial, Yevang itu bisa apa nggak sih pijat? Bukan gak bisa, cuma aku hari ini terlalu capek. Ya udah, kayaknya hari ini Tuan Ye gak bisa diajak. Tidur. Kamu diam ngapain? Sebentar. Kamu kenapa? Badanmu kok kaku semua? Tadi aku lagi mikir jadi melamun. Badanmu juga lebih bagus dari dulu. Otot-ototmu juga keras. Iya kah? Mungkin karena aku akhir-akhir ini lagi olahraga. Kamu hari ini kenapa sih? Kok bicaranya terbata-bata? Mungkin karena di kantor lagi banyak urusan. Sayang, gimana kalau aku gak mau ngomong sama kamu? Aku mau kamu tidur. Istri Yevang, Shen Ningyan. Kalau kamu gagal, seluruh keluarga harus mati. Aku gak boleh mati, aku masih harus selamatkan ibuku dan kakakku. Maaf. Kamu ngapain? Tadi ada nyamuk, aku baru mau tangkap dia udah kabur. Nyamuk.
Kamar kita ini tiap hari dibersihkan pembantu pakai raket nyamuk. Mana ada nyamuk? Mungkin mataku kabur, capek banget beberapa hari ini. Ye Fang, jangan ragu-ragu, mau ngapain ya lakukan. Percaya atau enggak, emang nyamuk. Kerjaan ini beneran gak manusiawi. Jangan-jangan cewek ini udah ngeh. Oh iya, aku mau dinas malam ini, pulang besok. Kak, malam ini nggak pulang? Jangan seneng dulu. Besok aku pulang bakal cek PRMU. Oke, pasti tugas selesai. Ye Fang si imut. Ternyata beneran selingkuh sama adik iparnya. Kak, kamu kenapa? Mukanya aneh. Kak lihat, aku perhatian dia malah melototin aku. Ngapain kamu melototin Ning Sue? Gak kok. Aku cuma rasa dia belakangan malas belajar. Perlu les. Emang agak males sih. Kak, aku nggak mau les. Ya udah jangan minta ke aku, ini ide kakak iparmu. Kenapa? Gak apa-apa, tadi makan kegigit bibir. Hati-hati. Bos ya. Hidup ini beneran enak banget. Kalau bisa terus begini, kayaknya juga oke. Masuk. Bos Ye, ada cewek cantik mau ketemu. Katanya kenalan lama Anda. Kenalan lama? Suruh masuk. Kamu kok bisa datang? Kenapa? Bossy Maria? Ganggu mimpi jadi CEO MU? Enggak, maksudku. Kalau ada perintah, telepon aja. Ngapain repot-repot datang? Tuan yang suruh aku datang, ada dua hal. Harus kamu lakukan sekarang. Silakan. Pertama, langsung terima aku jadi sekretarismu. Kedepannya kecuali balik ke Villa Ye, jangan lepas dari penglihatanku. Oke. Kedua, Tuan mau kamu percepat tugas, 3 hari ini. Dia menyuruhmu mengambil telegram dari brankas Ye Fang. Tidak masalah, aku pasti akan melakukannya. Sebagai hadiah, Tuan menyuruhku untuk memberitahumu kabar tentang ibumu dan kakakmu. Kamu bisa pergi menyelamatkan mereka. Benarkah? Hebat. Di mana mereka? Di kota hiburan Kyoto, ibumu bekerja sebagai pembantu di sana. Sedangkan kakakmu bekerja sebagai pelayan minuman. Kalau si manis Kian Erju ini, aku tidak akan memaafkannya. Melihat kamu begitu panik, aku akan memberimu satu informasi gratis lagi. Informasi apa? Konon kakakmu disukai oleh seorang bos besar. Kian Erju mengancamnya dengan nyawamu. Menyuruhnya menemani bos besar itu malam ini. Kalau kamu ingin menyelamatkannya, aku sarankan kamu cepat-cepat. Kalau tidak, kamu akan menangkap basah. Apa? Tunggu! Apalagi? Cepat katakan. Aku harus mengingatkanmu, hubunganmu dengan keluargamu saat ini belum bisa diumumkan ke publik. Kalau ada yang mengetahui identitasmu, akan memengaruhi seluruh rencana pertukaran naga. Akibatnya, bukan hanya kamu dan keluargamu yang tidak bisa menanggungnya. Tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan.
Keluarga kami sudah seperti ini, apalagi yang kamu inginkan? Sudah, jangan pura-pura kasihan di depanku. Ceritakan, apa yang terjadi dengan Chen Shu? Shuer, ja kenapa? Chen Shu tiba-tiba berubah. Menjadi CEO grup Y, kamu tidak tahu? Shuer menjadi CEO? Sudah. Jangan pura-pura tidak tahu. Siapa kaitannya? Mana mungkin tidak tahu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, nenek tua brengsek. Aku beritahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak menjelaskan dengan jelas, jangan harap pergi. Wang Zhenzhen, aku tidak ada yang bisa dikatakan. Aku mohon, lepaskan nenek tua ini. Sudah, jangan pura-pura kasihan. Chen Shu membuatku kehilangan pekerjaan. Kalau kamu tidak menjelaskan ini padaku, aku tidak akan berhenti. Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu ingin bagaimana dengan nenek tua ini? Terserah kamu. Main kasar sama aku ya? Baiklah. Kamu kenapa sih? Kok malah menyiramku air? Ada orang tidak? Kamu. Yang salah jelas kamu. Cepat panggil orang. Aku kebasahan nih. Ada apa ini? Manager Wu. Aku Wang Zhenzhen. Tunangan Erzhu, kamu harus tahu kan? Oh, ternyata tunangan bos Kian. Maaf kurang ajar, ini ada masalah apa? Nenek-nenek ini kerjanya ceroboh. Sengaja menyiramku air. Manager Wu, bukan aku yang salah. Pembantu begini harus diajarin tata krama. Song Mei, cepat minta maaf. Manager Wu, jelas-jelas dia yang menendang ember air, bukan aku. Lehek Gon? Pembantu berani memfitnahku. Cepat minta maaf. Nona Wang, maafkan saya. Dengar tuh, nada bicara seperti apa? Maafkan saya Nona Wang, nenek ini buta. Telah menyinggungmu, mohon dimaafkan. Menurutku lebih baik kamu berlutut, biar terlihat sedikit ketulusanmu. Song Mei, ingat Chen Yi. Kalau tidak mau hidupnya makin susah, cepat sujud minta maaf. Chen Shu, itu kamu Shuer. Shuer itu kamu? Kalau ada yang tahu identitasmu, akan menggagalkan rencana pertukaran naga. Akibatnya, bukan cuma kamu tapi seluruh keluargamu yang menanggung. Nenek salah orang, aku bukan Chen Shu. Chen Shu, akhirnya ketahuan juga kamu manajer Wu. Cepat panggil orang. Tank Kapesai Penepu, yang mengaku aku sebagai bos Ye ini. Jam tangan Patek Philip, setelan jas Brioni edisi terbatas. Penampilannya bernilai ratusan juta, pasti bukan orang sembarangan. Boleh tahu Anda, bukan kamu. Apaan sih kamu? Berdasarkan apa kamu memukulku? Berdasarkan apa? Lagi Ben Moon mau pukul ya pukul. Siapa aku bukan urusanmu untuk tahu. Manajer Wu jangan takut, dia bukan orang penting. Cuma orang miskin dari desa terpencil. Orang penting mana bicaranya, aku melulu. Chen Shu, ku peringatkan kamu. Kesenanganmu tidak akan lama lagi. Para pemimpin tinggi sudah datang. Kau bisa menipu orang lain. Tapi Erju, kau tidak bisa menipuku. Apa Erju? Ergo? Aku akan tetap di sini. Lihat siapa yang berani berbuat onar. Kau tunggu saja. Tunggu ya. Wanita, kau sangat cantik. Aku sudah merias banyak selebriti. Tidak ada yang secantik dirimu. Tapi apa gunanya kecantikan? Tetap saja hanya mainan orang. Sungguh menyedihkan melihatmu. Kalau saja kau ikut aku lebih awal, tidak akan sampai seperti ini. Aku lebih baik ikut babi atau anjing, daripada ikut sampah sepertimu. Benar.
Samuel yang kau katakan benar. Aku memang lebih rendah dari babi dan anjing. Lihat saja orang-orang kelas atas ini. Siapa yang tidak lebih rendah dari babi dan anjing? Sudah, waktunya hampir habis. Ayo, jangan buat para tamu terhormat menunggu terlalu lama. Kau jamin adik dan ibuku aman. Atau aku akan bunuh kau dengan segala cara. Ayo. Shuyar. Benar bukan kau? Bibi, Anda salah orang. Aku bukan Chen Shu. Shuyar. Anakku yang malang. Kau pergi ke mana saja? Ya Tuhan. Dosa apa yang telah kulakukan? Bibi, tenang saja. Chen Shu sekarang hidup dengan baik. Anda akan segera bertemu dengannya. Apa yang kau katakan benar? Aku jamin, itu benar. Dengan kata-katamu, aku tenang. Maaf membuat para bos menunggu. Iarzu, kau sudah menarik perhatianku. Jangan mengecewakanku. Bos Jin, gadis malam ini pasti memuaskan Anda. Dilahirkan dengan keindahan langit dan bumi, sungguh mempesona. Sungguh mempesona. Bos Jin, bagaimana? Puas? Puas, bagus, sangat puas. Gadis, mari berbincang. Tidak dengar Bos Jin bicara? Cepat ke sana. Ayo, duduk di sini, minggir. Duduk, duduk, duduk. Sudah lama tidak melihat wanita cantik seperti ini di bar. Nona, saya ingin menghormatimu dengan segelas minuman. Bagus, wanita pemberani, aku suka. Jenny, tidak punya mata ya? Cepat, bersulang untuk Bos Jin kita. Tunggu, apa asyiknya minum dengan gelas? Pakai kanker kulit baru beresa. Bos Sao memang orang yang elegan. Chen Yi, cepat lakukan apa yang Bos Sao perintahkan. Apa itu? Cangkir kulit. Dia bahkan tidak tahu itu, pasti masih baru. Cangkir kulit, itu mulut kecilmu itu. Bejenggan. Wanita brengsek, Chen Yi, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu menyerang siapa? Semua yang duduk di sini adalah eksekutif Diego. Mereka adalah orang-orangnya. Orang-orang yang jika menginjakan kaki, kota Jiang akan gemetar. Kamu sebaiknya berperilaku baik. Bajingan tua seperti dia pantas disiram. Wanita brengsek. Lau Sao, jangan marah dong. Mawar itu berduri itu wajar. Kasih aku muka, benar-benar merusak suasana. Erju, orang ini kamu yang cari? Jangan-jangan kamu ingin kami membantumu mencabut durinya, dua bos? Kalian tenang, serahkan padaku. Apa kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Aku bisa menerima dipaksa, tapi tidak menerima dihina. Sepertinya kamu benar-benar lupa. Adikmu dan ibumu ada di tanganku. Chien Yi Arzu, jangan selalu mengancamku dengan keluargaku. Paling-paling kita berpisah, aku tidak percaya.
Kamu benar-benar bisa menguasai Jiangzhou sendirian. Berpisah? Baik, orang-orang. Apa perintah Bos Qian? Pergi. Bawa wanita bernama Songmei itu. Panggil dia kemari. Ya. Apa yang kamu ingin lakukan? Aku akan membuat ibumu melihat bagaimana putri baiknya ini berperilaku. Qian Arzu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini semua karena kamu memaksaku, seharusnya ini hal yang baik. Kamu sampai di sini dan memberikan wajah masam padaku, ya? Kamu pikir aku Qian Erju ini siapa? Kalau kamu berani mengancamku, aku akan tunjukkan padamu. Apa itu ancaman yang sebenarnya? Kalau kamu terus memaksaku, aku akan mati di depanmu. Baiklah, kamu mati dulu. Setelah kamu mati, aku akan mengirim adikmu dan ibumu untuk menemanimu di bawah. Kamu. Qian Erju, suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Aku menunggu hari itu. Tapi sekarang, lebih baik kamu patuh melakukan apa yang kukatakan. Tenang saja, bos. Semua sudah beres. Nikmati perlahan, ya. Nikmati perlahan. Chen Shu. Shuyar. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kakak sangat merindukanmu, sangat merindukanmu. Xiao Qian. Bagaimana caramu mengelola toko ini? Apa semua orang bisa masuk senaknya? Tunggu sebentar, Bos Jin. Aku akan menanganinya. Baju barumu bagus, Shu'er. Jadi gimana? Sudah mengumpulkan 1 juta untuk membayar utang? Aku bukan Shu'er. Dan jangan bicara di depanku. Mulutmu bau. Ganti baju baru, merasa hebat ya? Kamu pantas? Berani-beraninya kau memukulku. Anak muda, ini bukan tempatmu untuk berbuat semaumu. Kalian para tua-tua, dari grup Y, kan? Kalau kalian tahu kami adalah petinggi grup Y. Masih berani lansang? Dari mana keberanianmu? Kalian benar-benar petinggi? Lucu sekali. Dari mana datangnya orang-orang seperti kalian? Hanya dengan kamu? Masih berhak mempertanyakan identitas kami? Yang benar-benar orang sembarangan adalah kalian. Anak muda. Jangan terlalu lansang. Kalau memang petinggi, bagaimana mungkin tidak mengenalku? Kamu, siapa? Lao Chen. Aku merasa dia mirip Bos Ye. Grup Y memiliki struktur 13 lapis dari atas ke bawah. Lapisan pertama adalah Direktur Utama Yefang. Lapisan kedua adalah 2 wakil direktur. Lapisan ketiga adalah Presiden Regional. Lapisan keempat adalah Direktur Divisi. Lapisan ketiga ke atas. Bisa bertemu Direktur Utama. Lapisan keempat ke bawah. Tidak punya hak untuk melapor langsung ke Direktur Utama. Kalian bahkan tidak pernah melihatku. Berani mengaku sebagai petinggi grup Y? Kamu pasti? Kalau di dunia nyata tidak pernah melihatku. Pasti pernah melihatku di rapat virtual. Katakan, kalian dari departemen apa? Jabatan apa? Bos Jin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sama sekali bukan Bos Ye. Dia cuma orang miskin di desa kami, namanya Chen Shu. Apa kamu serius? Pasti, Bos Jin. Aku bersumpah dia pasti bukan Bos Ye. Kami besar di desa sama. Banyak orang di desa kami yang kenal dia. Lao Xiao, bagaimana pendapatmu? Ini. Aku cuma lihat Bos Ye di rapat televisi. Nggak yakin sih. Aku bantu pastikan. Kalian dari departemen mana? Siapa bos kalian? Panggil dia ke sini. Chen Shu, Sak Gai Lu. Bos ITU orang Penteng. Berani-beraninya kamu pakai nama dia. Nggak peduli nyawa sendiri. Mau ngerusak seluruh keluarga juga?
Jangan gegabah, ini masalah besar. Sebentar aku telepon wakil direktur Yo. Dia datang pasti ketahuan bohongnya. Chen Shu, tunggu aja. Nanti wakil direktur Yo datang. Buka kedok aslimu, kami bakal pakai segala cara. Menghajar kamu. Kayaknya masih kurang sakit ya dipukulin. Terus gimana? Wakil direktur Yo segera datang. Dia datang. Pasti semuanya ketahuan. Dia palsu. Dia sama sekali bukan bos Ye. Jangan percaya dia. Wang Zhenzhen. Sayang. Bos Jin, saksi udah datang. Siapa dia? Dulu Tuningan Chen Shu. Dari kecil udah kenal Chen Shu. Ngerti banget sama dia. Orang lain bisa salah. Dia pasti nggak bakal salah. Bos Jin, orang ini palsu. Jangan percaya dia. Aku punya bukti. Kamu punya bukti? Dulu aku pernah lihat dia mandi. Di dada kanannya ada tahi lalat. Kalau mau tahu dia asli atau enggak, buka bajunya, lihat ada tahi lalat atau enggak. Semuanya bakal ketahuan. Lihat tuh, mukanya berubah karena dia takut. Seberapa yakin kamu? Tenang aja, Bos Jin. Aku 100% yakin, nggak mungkin salah orang. Bos Jin, Chenyi itu kakaknya Chen Shu. Kamu bilang seorang gadis desa. Tidak ada hubungannya dengan Bos Ye. Nana mungkin pasti datang menyelamatkannya. Betul juga. Kebenaran hanya satu. Yaitu Bos Ye itu palsu. Dia adalah Chen Shu. Kamu benar sekali, anak ini. 90% kemungkinan adalah penipu. Panggil satpam, tangkap dia. Siap, aku segera atur. Tunggu. Kamu bodoh ya? Dia bilang apa langsung percaya? Kamu gak mikir? Bagaimana kalau aku benar-benar Ivan? Bagaimana kamu bertanggung jawab padaku? Kamu. Aku cuma mau cari tahu kebenaran. Aku akan buka kedoknya. Ayo. Kalian berdua, copot bajunya. Sayap. Berani kalian. Chen Shu. Kamu dekat? Baik. Kalian mau bukti? Aku tunjukkan. Ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini. Kalian mau bukti? Ayo, cari tahi lalatnya di mana. Cuma tahi lalat, perlu segitu? Biasanya juga nggak ada yang notice, kan? Ngerti apa? Rantai putus karena mata rantai yang lemah. Banyak hal besar hancur karena detail kecil. Kalau nggak mau mati, diam. Nyaris. Kalau bukan karena King si galak ini. Hari ini benar-benar celaka. Ini. Sekarang masih ada alasan apa lagi? Ini yang kamu bilang 100% yakin? Bos Chen, dengar penjelasanku, ini. Semua gara-gara perempuan ini. Kamu. Dia yang memanfaatkanku. Sekarang, bagaimana kalian bertanggung jawab padaku? Bossy, hari bawahan salah lihat. Mohon maafkan kami. Aku tanya, kalian berdua dari departemen mana? Bawahan dari cabang Jiangzhou Group Y. Direktur Departemen Pembelian, aku Jinde. Dia wakil Direktur Shaokun. Iya. Kalau kamu ini siapa sih? Ya BOSS ya. Saya adalah bawahan dari Departemen Eksekutif. Kian Erju, bar ini berada di bawah kendali saya. Baru saja saya kurang waspada, mohon maafkan saya. Kalau wanita ini bagaimana? Kamu yang lucu. Chen Shu, jangan kira kamu bisa menipuku.
Tahi lalat di dada kamu pasti sudah kamu hilangkan. Bahkan jadi abu pun aku akan mengenalimu. Bos Ye, semua ini karena pengaruh wanita ini. Saya pasti akan menghukumnya dengan tegas. Chien Arsu. Dia adalah Chen Shu. Kamu malah membungkuk-bungkuk padanya. Dasar buta. Diam kau. Kalian berdua, bawa dia keluar. Chen Shu, dasar kamu luku. Chen Shu, cepat atau lambat aku akan membongkar wajah aslimu. Tunggu saja, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Tunggu saja. Kalian semua, pulang sekarang. Segera serahkan laporan pengunduran diri. Bos Ye, tadi saya tidak sengaja menyinggung Anda. Benar-benar tidak disengaja, mohon beri saya kesempatan lagi. Benar Bos Ye, saya tidak bermaksud begitu. Benar-benar. Bos Ye, saya bergabung dengan grup Y. Mencapai posisi ini sungguh tidak mudah. Mohon maafkan saya sekali ini. Qian Erju, akhirnya kamu dapat giliran juga. Tunggu saja, ini baru permulaan, apa yang kamu lakukan padaku? Akan kubalas 10 kali lipat perlahan-lahan. Sekarang bersujud sudah terlambat, kalian semua. Pulang sekarang dan serahkan laporan pengunduran diri, besok. Aku tidak ingin melihat nama kalian masih ada di daftar karyawan perusahaan. Bos Ye, kenapa marah-marah begitu? Jolin Chuan, 35 tahun. Satu dari 2 wakil direktur grup Y. Sepupu Ye Fang, belakangan ini sering mendapat kepercayaan. Sangat disayangi Ibu Ye, tidak akur dengan Ye Fang. Oh, ternyata wakil direktur Yo, ada keperluan apa di sini? Baru saja anak buah saya melapor. Katanya ada orang yang berpura-pura jadi bosi di sini. Mana po orang, jadi saya sengaja datang melihat. Siapa yang berani sekali? Sekarang sudah lihat. Ternyata salah paham, anak buah saya ini memang kurang waspada. Akan saya bawa pulang, didik baik-baik. Bagaimana pendapat bosi? Kamu mau bawa mereka pergi? Sepertinya tidak bisa. Seperti kata pepatah, orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Anda adalah CEO dan direktur utama, Bos Ye yang terhormat. Mengapa harus berselisih dengan beberapa karyawan level menengah? Jika ini tersebar kelak, bukankah akan menjadi bahan tertawaan? Mereka harus saya pecat. Siapa yang membela mereka berarti melawan saya. Benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi lagi. Menurut saya, selama karyawan tidak melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, lalu memecat karyawan secara sepihak, bukankah itu agak tidak sesuai aturan? Jadi, mohon Bos Ye mempertimbangkan kembali. Wakil Direktur Yo benar kan? Baru saja kewahan, saya tidak sopan kata bosi. Itu hanya ketidaksengajaan. Lagi pula kami sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Jika Anda memecat kami karena ini, akan membuat karyawan grup Y kecewa. Lau Jin benar kan? Ramai sekali, tidak menyangka. Bisa bertemu banyak kenalan lama di sini. Selamat, Nyonya. Jika sebuah perusahaan bahkan tidak bisa menjalankan keinginan direktur utamanya, maka menurut saya perusahaan itu sudah dekat dengan kehancuran. Bos Yo, bagaimana pendapat Anda? Adik ipar juga datang. Baru saja bawahan melaporkan. Ada orang yang mengaku sebagai Bos Ye bersenang-senang di sini. Karena adik ipar juga ada di sini, si penipu. Pasti tidak bisa lolos dari pengawasanmu, kan? Apakah ini penipuan? Tidak ada yang lebih tahu daripada saya sebagai pasangannya. Bos Yo, bagaimana menurutmu? Tentu saja. Kalau begitu, saya dan Ye Fang, sebagai pemegang saham terbesar pertama dan ketiga grup Y, bersatu untuk meminta pemecatan beberapa karyawan. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Kami akan menunggu kabar baik darimu. Kami pergi dulu. Ayo, sayang. Bos Joe, kira tempat ini tidak cocok, bicara di tempat lain.
Kenapa kau menatapku seperti itu? Bukan? Ngapain kamu kesini? Tidak ada apa-apa, cuma iseng bersantai. Dulu kamu tidak pernah datang ke tempat murahan seperti ini. Oh ya? Aku tidak terlalu memperhatikan. Kebetulan lewat di sini dan lelah, ingin istirahat sebentar. Yefang, bukankah alasanmu ini terlalu konyol? Sial, apa aku ketahuan? Mungkin lebih baik aku lari sekarang. Kamu nggak mungkin suka sama cewek di ruang VIP itu kan? Gue suka sama kakak gue sendiri. Gak mungkin lah, lucu banget. Kamu ngomong apa sih? Serius, cewek itu cantik banget. Nggak cuma cowok. Gue sebagai cewek aja jadi pengen dijagain dia. Kamu nggak tertarik sama sekali? Lucu banget. Gue mungkin suka sama kakak gue sendiri. Udah deh, jangan mikir yang enggak-enggak. Gue sumpah gak suka dia. Ya udah. Kalian bertiga besok langsung resign. Pulang dan introspeksi diri. Boss Zhou, tolong selamatin kami. Kami sama sekali nggak bermaksud menghina Bos Ye. Siapa sangka dia tiba-tiba nerobos masuk ke ruang VIP kami. Maksudmu dia yang masuk sendiri? Bagus tuh. Aku sama Lau Sao dengar di klub ini. Ada beberapa cewek baru, jadi kami mau lihat-lihat. Siapa yang nyangka Bos Ye tiba-tiba masuk? Dia marah-marah, kami difitnah. Bos Yo, maaf kalau bawahan lancang ngomong. Tapi Bos Ye hari ini kayaknya agak aneh. Apa yang kamu curigai? Aku memang belum pernah ketemu langsung Bos Ye. Tapi ada teman sekampungku, namanya Chen Shu. Dia mirip banget sama Bos Ye hari ini. Kayaknya kembaran. Dan cewek tadi, itu kakaknya Chen Shu. Menurutmu kemunculannya di saat kayak gini, kebetulan banget nggak sih? Iya, kebetulan banget. Tempat kumuh kayak gini. Biasanya Yefang nggak bakal dateng. Jangan-jangan dia palsu? Lalu Yefang yang asli ada di mana? GNE Arzu. Kamu selidiki keberadaan Chen Shu. Yinde. Kamu selidiki pergerakan Yefang selama setahun terakhir. Cari tahu ada yang mencurigakan atau enggak. Oh, Kami beneran boleh pergi. iya, ini perintah langsung dari Bos Shen. Bos Shen, bukan Bos Ye. Bos Shen, Kalau Kianerju gimana? dia udah dipecat. Syukurlah, akhirnya Catelyn datang juga. Ayo YR kita pulang. Shuer, itu kamu ya? Aku tahu itu kamu. Ibu dan kakak seharusnya sudah pulang sekarang. Janingan sendiri yang memberi perintah. Setelah pulang, Kian Erju seharusnya tidak berani mengganggu mereka. Tugas yang diberikan wanita itu harus segera dilaksanakan. Malam ini Sheninyan sedang dinas luar. Ini kesempatan bagus, tidur dulu, aksi tengah malam. Pelankan suara, kakak ipar, ini aku. Kamu kenapa datang? Kakak malam ini dinas luar, tentu saja aku harus datang. Kakak ipar, sudah lama tidak tidur bersamamu, aku sangat merindukanmu. Kakak ipar, kenapa kamu tidak terlihat senang sama sekali? Apa kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Ning Sui. Beberapa hari terakhir, tubuhku agak tidak enak. Kakak ipar, kamu sakit. Pagi ini saat makan, masih baik-baik saja. Tidak sakit. Pokoknya sulit dijelaskan, kamu seperti ini, malam ini. Biarkan kakak ipar istirahat dulu sendirian. Semua alasan, karena akhir-akhir ini kamu sudah berbaikan dengan kakak. Jadi kamu tidak menyukaiku lagi, kan? Berbaikan? Apa aku pernah bertengkar dengan kakakmu sebelumnya? Kamu tidak ingat? Waktu itu kalian berdua bertengkar sangat hebat.
Kakakku melempar beberapa perabotan, kamu bahkan memukulnya. Selesai. Perubahanku terhadap Sheninyan terlalu cepat. Dia pasti merasa ada yang tidak beres. Kakak kepar. Kamu memikirkan apa? Akhir-akhir ini kamu selalu terlihat tidak fokus. Sipat peluk aku ingin kamu mencintaiku. Kakak kepar. Kamu tidak mencintaiku lagi? Bukan, Ningsue. Beberapa hari ini tubuhku memang tidak enak. Dokter menyuruhku istirahat beberapa hari. Begini saja. Tunggu beberapa hari lagi sampai aku sembuh, aku akan mencarimu. Tapi beberapa hari lagi kakak sudah pulang. Bagaimana kamu bisa mencariku? Setelah dia tertidur, aku akan mencarimu. Kakak ipar, kamu serius? Serius? Serius. Kalau begitu, bersumpah. Aku bersumpah, aku bersumpah. Baiklah kakak ipar, aku percaya padamu. Jangan lupa mencariku ya. Pasti, pasti. Kamu sangat lucu, Ye Fang. Tidak, dia Ye Fang yang lucu. Apa hubungannya dengan Chen Shu? Waktunya menyelesaikan tugas. Tuan. Chen Shu tidak menyentuh Nona Ningsue. Dan cap pribadi Ye Fang. Jauh lebih baik daripada sampah seperti Ye Fang. Bagaimana keadaannya sekarang? Di mana Ye Fang? Seperti yang Anda perintahkan. Beberapa hari ini Ye Fang dikurung di kandang babi. Makan dan tinggal bersama babi. Beberapa hari lalu dia masih tidak mau makan pakan babi. Sekarang kelaparan, akhirnya dia jadi patuh. Sampah seperti ini hanya pantas hidup bersama binatang. Perintahkan untuk mengikatnya dengan rantai bersama anjing. Baik. Awasi ketat Jolin Chuan. Dia memang penuh curiga. Kemarin dia bertemu Chen Shu. Pasti dia akan curiga. Jangan biarkan dia merusak rencana besar saya. Bawahan menjadi. Tidak benar. Ini adalah ruang baca Ye Fang. Sheninyan juga tidak ada di sini. Kenapa aku harus bersikap sembunyi-sembunyi? Tidak benar. Wanita ini hanya memberitahuku tugas, tidak memberitahuku kata sandi. Verifikasi gagal. Hanya tersisa satu kesempatan terakhir. Berhasil atau tidak, tergantung takdir. Verifikasi berhasil. Presiden grup Y yang terhormat ini, kenapa menggunakan kata sandi yang begitu bodoh? Ini pasti cap pribadi Ye Fang, kan? Tak disangka tugas pertama ini selesai dengan mudah. Apa ini? Laporan tes DNA. Apa ini? Jangan-jangan ini adalah dokumen telegraf dari luar negeri. Sudahlah, jika berjalan lancar, kedua tugas ini akan selesai. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan adalah kejahatan. Jangan buru-buru. Kami memanggilmu. Hanya ingin memperjelas beberapa hal. Byun, aku tidak ada yang perlu kukatakan padamu. Kelihatannya kamu benar-benar lupa. Ibumu masih di tanganku. Ibyo. Lepaskan aku. Ibyo. Iyer. Ibyo. Iyer, kamu tidak apa-apa. Beijing Gan. Lepaskan Ibyoku. Sebaiknya kamu menceritakan semua yang kamu tahu. Dengan jujur kepada kami. Jika tidak, ibumu.
akan menderita. Aku cuma mau nanya 3 hal. Kalau jawabannya memuaskan, aku akan melepaskan kalian berdua dan kasih uang yang cukup buat seumur hidup. Pertama, Chenshu sekarang di mana? Kamu harus interogasi Qianerju. Dia lebih tahu daripada aku. Sejak dia menculik aku dan ibuku, aku kehilangan kontak dengan adikku. Chenshu di mana? Gak ada yang lebih tahu daripada dia. Kedua, apa ciri khas Chenshu? Wang Zenzeng kan udah bilang, di daerah Chenshu ada tahi lalat. Ketiga, apakah Ye Fang tadi itu Chenshu? Apakah dia Ye Fang? Kalian kan lebih tahu. Baik, Bos Yo ini keras kepala banget. Serahkan dia padaku, aku jamin. Dia akan mengaku semua yang dia tahu. Jangan sentuh dia dulu, tunggu aku selesai, nanti aku serahkan ke kamu. Kamu pikir kalau kamu diam, aku nggak bisa apa-apa ke Chenshu ya? Kamu lihat saja, gimana aku bongkar kedok Chenshu. Kalian ngapain? Telepon dia. Halo, ngapain nelpon tengah malam begini? Chenshu, ibu dan kakakmu ada di tanganku. 1 jam, ke gudang utara kota. Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. Chenshu, jangan pura-pura. Ibu dan kakakmu ada di sini. Kalau dalam 1 jam aku nggak lihat kamu, kamu tahu akibatnya. Oh ya, di luar gudang utara. Aku udah siapin orang-orangku. Kalau kamu berani bawa orang, mereka semua mati. Halo, Bos Ye, cepat pergi. Ini tidak aman. Jangan pedulkan aku. tenang saja, meski mereka punya nyali 10 kali lipat. Mereka nggak berani apa-apa ke aku. Bos Ye, ini gelap gulita. Ngapain kamu datang sendirian ke tempat berbahaya begini? Kamu Yolin Chuan kan juga datang? Aku ingat, aku suruh anak buahku kasih tahu. Orang yang namanya Chenshu. Kenapa kamu yang datang? Aku cuma jalan-jalan santai. Kenapa ini juga harus minta izin padamu? Aku ingat Villa Basi. Jaraknya lebih dari 30 km dari sini. Kamu jalan-jalan sejauh ini? Anggap semua orang di dunia ini bodoh? Sial, terjebak. Sepertinya hari ini akan berakhir di sini. Sudah, sampai di sini jangan pura-pura lagi. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu menyamar sebagai Ye Fang? Di mana Ye Fang yang asli? Yolin Chuan, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kesabaranku ada batasnya. Saya Papan. Bawa ibunya ke sini. Ibyo. Yolin Chuan, kamu cari mati. Kasihan ibumu, tidak perlu pura-pura lagi. Kalau pinter, katakan siapa delangnya. Aku akan biarkan keluargamu pergi dengan aman. Kalau tidak, ibumu sudah tua. Kalau terjadi sesuatu tidak baik, Ibyo. aku hitung sampai 3. Katakan apa yang ingin ku dengar. Kalau tidak, aku potong 1 jarinya. Bukannya kamu tidak mengakui dia ibumu? Seharusnya kamu tidak akan sedih. Yolin Chuan, kamu akan mati mengenaskan. Marah tak berdaya. 3.
jiwa. Eh bien, Kalian siapa? Malam-malam, kalian sepupu datang ke pabrik tua ini. Semangatnya tinggi ya. Sayang, main kok tidak ajak aku. Aku lihat kamu baru pulang dinas. Tidak mau ganggu istirahatmu. Sayang, kamu baik sekali. Oh, adik ipar, matamu tajam. Tidak sadar suamimu ada masalah? Kakak sepupu bercanda. Yevang masih muda. Apa masalahnya? Bukan masalah fisik. Dia ini palsu. Kakak sepupu berlebihan, mana ada di dunia ini. Dua orang yang mirip sekali. Kalaupun ada, pasti saudara kembar. Aku belum pernah dengar. Yevang punya saudara kembar. Ada pengecualian untuk segala hal, apalagi. Aku sudah punya bukti yang jelas. Bukti apa? Aku penasaran. Kamu yang jelaskan, Bos Yo. Bos Shen, Anda tidak tahu. Orang ini namanya Chen Shu, dia sama seperti aku. Besar di desa Shangyang. Aku dan mantan tunangannya Wang Shenzhen. Serta seluruh warga desa Shang yang bisa membuktikan. Dia sama sekali bukan Bos Ye. Tapi Chen Shu. Wajahnya mirip pun gimana? Cuma warga desa terpencil. Mana bisa dibandingkan dengan aura Yevang? Dikasih latihan dengan modal uang. Juga gampang. Kalau mau tuduh, alasan selalu ada. Kami permisi dulu. Tunggu, jangan buru-buru. Bukti yang kusebutkan. Cuma salah satunya saja. Nenek ini adalah ibu Chen Shu. Wanita ini kakaknya. Aku sengaja bikin jebakan hari ini. Bilang ke Chen Shu. Ibunya dan kakaknya ada di tanganku, batas waktu 1 jam. Dan dia benar-benar datang. Kamu bilang dia bukan Chen Shu. Ngapain buru-buru datang? Ini bukan bukti yang kuat? Ini disebut bukti kuat? Kalau kamu bilang begitu, sepupu. Bukan cuma bikin aku meragukan naik UMU. Bahkan bikin aku bertanya-tanya apakah kamu manusia. Apa katamu? Rasa kasihan ada di setiap orang. Kamu nahan ibu dan anak yatim tanpa alasan. Suamiku kasihan pada yang lemah, datang menolong, salah apa? Justru kamu, pertama ilegal menahan warga. Lalu berniat jahat memfitnah suamiku, tindakan yang lucu. Cuma segini kan? Baik. Shen Ningyan, kamu memang pandai bicara. Tapi bagaimanapun kamu membela diri. Fakta hari ini tidak bisa diubah. 3 hari lagi di rapat pemegang saham. Aku akan publikasikan semua rekaman hari ini, nanti. Lihat saja, apakah pemegang saham percaya pembelaanmu. Atau rekamanku. Baik, kita lihat nanti. Kita pergi. Tunggu. Bagaimana? Kamu masih ingin menahanku di sini? Kalian boleh pergi, tapi ibu dan anak ini harus tinggal. Kalau tidak, jika ada yang bertanya padaku, aku terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Kita pergi. eh bien. Terima kasih, Bos Shen. Jangan berterima kasih padaku. Kalian harus berterima kasih pada Bos Ye. Terima kasih, Bos Ye. Tidak usah berterima kasih, pulanglah cepat, orang tua sudah berumur. Jaga kesehatan. Baik. Ibu, ayo kita pergi. Ayo. Ningyan, ada beberapa hal yang harus kuakui padamu. Shen Ningyan menyelamatkan keluargaku. Aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya, apalagi setelah kejadian Yolin Chuan malam ini. Dia pasti sudah curiga. Tapi bagaimana dengan Kingxi? Sayang, tolong ambilkan handuk. Handuknya sudah di sini. Terima kasih sayang.
Oh ya, tadi kamu bilang ada yang mau dibicarakan. Apa itu? Aku. Sebenarnya Ningyan. Jangan dulu, bantu aku mengeringkan rambut. Sejak aku menikah denganmu, ini kedua kalinya kamu. Dengan hati-hati mengeringkan rambutku. Aku tidak peduli siapa kamu. Asalkan kamu baik padaku, kamu adalah suamiku. 3 hari sudah lewat, mana yang aku minta? Yang kamu minta ada di sini, tapi aku punya syarat. Cyril, kamu mau bernegosiasi denganku? Kamu pikir kamu pantas? Cukup. Lindungi ibuku dan kakakku, aku tidak ingin mereka mengalami bahaya lagi, kalau tidak aku akan membuka identitasku. Sekarang, Kamu cari mati. jika ibuku dan kakakku mati, hidupku tidak ada artinya lagi, kamu tidak bisa memutuskan. Bawa syaratku kembali. Boss Joe, Shen Ningyan itu jelas-jelas berbohong. Aku tidak percaya, 3 hari lagi, tunjukkan rekaman itu pada direksi. Mereka akan percaya? Alasan yang bahkan anak kecil tidak percaya. Tidak berguna, para tua-tua ini hanya peduli keuntungan. Tidak peduli dengan kebenaran. Kecuali ada bukti yang lebih meyakinkan. Dengan ini tidak bisa menjatuhkan Chen Shu. Boss Xiao. Atau aku mengkilik lagi Chen Shu. Kakak dan ibunya, lalu menyiksa mereka. Aku tidak percaya mereka tidak mengaku. Mereka hanya akan bilang dipaksa mengaku, tidak berguna. Boss Xiao, ini wanita bernama Wang Shenzhen tidur. Ingin bertemu, katanya punya bukti nyata. Bisa bantu Anda menjatuhkan Ye Fang. Wang Shenzhen siapa dia? Bos Yo, beberapa hari lalu Anda temui di bar. Mantan pacar bawahan. Ingat sekarang, suruh dia masak. Boss Joe, Yanerju itu hanya orang kecil. Kalau Anda ingin dia bantu cari solusi, sampai kiamat pun tidak akan beres. Wanita, APA maksudmu? Katakan ide MU kalau berhasil. Aku pasti akan carikan posisi di grup Y. Pasti lebih tinggi dari Kian Erju. Apa ini? Ini surat hutang saat Yanerju manfaatkan Chen Shu mabuk. Suruh dia Cap Jempol. Wanita, kapan kau mencuri ini dariku? Ada sidik jari Chen Shu di surat hutang. 3 hari lagi rapat pemegang saham, Anda tunjukkan di depan semua orang. Verifikasi sidik jari Chen Shu. Apakah cocok dengan surat hutang? Anda bisa verifikasi identitasnya. Bagus dengan ini. Shen Ningyan. Aku lihat bagaimana kau bisa berkilah. Tidak tahu juga keadaan adikmu sekarang. Ibyo. Sekarang dia hidup mewah, banyak pelayan. Ibu jangan khawatir. Bertahun-tahun dia tidak pernah pergi jauh. Juga tidak pernah lihat dunia luar. Baru beberapa hari, tidak tahu sudah menderita berapa. Ibu, Shuer sekarang sudah sukses. Kita harus senang, jangan menangis. Aku takut. Takut setelah memanfaatkan adikmu, mereka akan. Ibyo. Kau mau apa? Tidak Dairama di sini. Adik sekarang jadi direktur. Gayanya memang beda sekarang. Wang Shenzhen, berani beraninya kau Cinder. Awas Kuzobek meletmu. Jenny, aku kasih tahu ya. Jangan sok jagoan di depan aku. Chen Shu itu cuma pria yang gak ada yang mau. Jangan pikir karena dia sekarang jadi bos hidup, keluarga Lao Chen bisa ikut sukses. Aku kasih tahu, cepat atau lambat aku akan membongkar aksinya. Bikin dia malu lebih dari mati. Wang Shenzhen, Caesar Kamu Women. Awas aku bacok kamu gila ya? Kalian siapa? Chen Shu. Kalian ngapain sih? Chen Shu, kamu mau apa? Chen Shu. Dengar baik-baik, namaku Ye Fang. Aku direktur utama Ye Group, bukan Chen Shu. Kalau berani menyebar fitnah lagi, awas nyawamu. Rumahmu di mana? Kerjamu di mana? Aku tahu semua, jangan paksa aku.
Shuer, itu kamu? Ibu, ini aku. Anakmu yang durhaka, Chen Shu. NAK. Anakku yang malang. Kemana saja kamu selama ini? Kamu pasti menderita. Ibu, aku tidak menderita. Ibu dan kakak yang menderita, Shuer tidak berbakti. Shuer, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karena kamu, aku dan kakakmu masih menderita. Ibu senang. Sangat senang. Bu, Shuer, jangan berdiri di luar. Masuklah. Ayo. Shuer, kok tiba-tiba kamu jadi direktur utama Ye Group? Setelah kalian pergi waktu itu, Wang Zhenzhen datang untuk membatalkan pertunangan. Setelah dia pergi, ada sekelompok orang datang ke rumah kita. Mereka tanya aku mau balas dendam atau tidak, tentu saja aku mau. Lalu aku pergi bersama mereka. Mereka melatihku selama seminggu, lalu menyuruhku menyamar. Sebagai direktur utama Ye Group, Ye Fang. Sebenarnya mereka ITU siapa? Aku juga nggak tahu, aku cuma ketemu beberapa orang yang nggak penting. Pemimpin mereka seorang wanita, selalu bersembunyi di belakang layar, tapi aku rasa aku tahu siapa dia. Song Mei, kill your Camu. Aku tahu kamu di rumah, lagi-lagi Tante Liu. Kill Yarla. Dia mau apa sih? Mau cari untung aja. 2 hektar tanah yang dulu dijual ke keluarga kita. Kena gusur, keluarga kita dapat ganti rugi puluhan ribu. Dia iri, ngira waktu itu jual tanah ke kita terlalu murah. Sering-sering datang bikin ribut. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya ambil tanah keluarga kami, tapi nggak berani keluar. Mending nggak usah keluar, di luar banyak orang. Kalau kebanyakan yang lihat nggak baik. Hari ini kalau nggak keluar, aku nggak akan pergi. Bibi Liu, siapa yang nggak tahu malu? Kamu sendiri yang tahu. Ini ada kontrak hitam di atas putih. Kalau masih nggak tahu malu, kita siap tempur. Dasar kurang ajar. Di kota nggak bisa nahan suami. Balik kampung malah cari gara-gara. Udah 30 tahun. Perawan tua masih berani keluar. Aku. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya mukul aku. Nak, cepat ke sini. Dia mukul mama. NAK. Akhirnya datang juga. Dasar kurang ajar ini, mau bunuh mama. Udah, aku tahu. Cenyi ini perempuan. Ternyata jadi cantik banget. Dulu nggak pernah ngeh. Lihat APA? Cenyi, soal ini. Keluarga kamu yang nggak benur kan? Nggak cuma nebeng untung, mama aku sampai dipukul. Gimana solusinya? Pertama, tanah ini kan keluarga kamu yang jual ke keluarga kami. Ini ada kontrak hitam di atas putih. Kedua, mamamu mulutnya kotor. Dia layak mendapatkannya. Kontrak ini kan kamu tipu mamaku buat tanda tangan. Nggak sah. Hari ini aku kasih 2 pilihan. Pertama, kembalikan tanah. Kedua, bayar ganti rugi. Tanah silakan ambil. Shao Kun, omonganmu. Nggak ada hati nuraninya. Dulu bokapmu operasi, kesulitan ekonomi. Keluarga kamu jual-jual tanah nggak ada yang mau beli. Kita mau bantu, makanya beli tanahnya. Waktu tanda tangan kontrak kamu juga ada. Kok sekarang malah bilang kita nipu mamamu? Nenek-nenek, ini kan urusan lama banget. Siapa yang ingat? Pokoknya aku cuma mau bilang, hari ini tanah ini mau dikembalikan juga harus. Nggak mau juga harus, ngerti? Wah, sombong banget. Aku kasih tahu. Hari ini kita nggak akan kembalikan. Mau diapain? Baik. Aku kasih tahu. Sekarang anakku. Sekarang dia bagian dari grup Y. Kalian tahu grup Y nggak? Bahkan penggusuran desa kita ini ditangani grup Y. Percaya nggak? Anakku cuma perlu bilang satu kata. Rumah jelek kalian ini bisa digusur. Kamu juga dari grup Y. Cekat ya. Sini, aku perkenalkan. Ini pacarku, Liu Yao. Dia dari Departemen Sekretaris Grup Y. Dengar ya, orang harus tahu nasib. Anakku itu memang dilahirkan untuk jadi orang sukses. Oh iya?
Sekarang Shu'er kerja di mana? Ngomong-ngomong, jadi kangen sama Shu'er nih. Dia kan lucu dan polos. Sekarang sukses di mana? Bukan urusanmu. Kakak Chen Yi, sifatmu masih keras ya. Tadi aku masih ingat kita satu desa, jadi nggak mau ribut. Tapi sekarang jangan salahkan aku kalau nggak ngasih muka. Aku malas bicara panjang lebar. Langsung saja. Kita ketemu di pengadilan. Ketemu di pengadilan? Percaya nggak, sebelum ke pengadilan aku bisa bikin kalian nggak punya rumah, nenek tua. Coba saja. Aku Jenny nggak pernah takut siapa-siapa. Baik. Nenek tua, kalian berdua tunggu saja. Hello, Lao Zhou. Ini Zhao Kan. Ada satu keluarga bandel yang nggak mau pergi. Kirim satu ekskavator dan beberapa pekerja ke sini. Bongkar rumah ini. Aku mau sekarang, langsung, cepat. Kalian ini memang nggak kapok sebelum lihat kuburan, nggak nyerah sebelum jatuh ke Sungai Kuning. Ini kalian yang maksa aku. Lehei Gon, ini bukti kekuatan anakku. Sekarang keluarkan uang ganti rugi. Mengingat kita satu desa. Anakku mau maafin kalian sekali. Jangan, Bu. Aku bawa banyak orang ke sini. Bukannya tanpa alasan. Iya. Teman-teman ini nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Keluargamu harus ganti rugi. Taya orang 500, excavator Cerebro. Kamu memang sudah gila uang. Beneran nggak kasih? Nggak kasih? Baik. Kalian berdua memang nggak kapok sebelum lihat kuburan. Nggak nyerah sebelum jatuh ke Sungai Kuning. Baik. Lao Zhao, Nyalakan. Bongkar dulu. Itu. Gerbang jelek itu dulu. Siapa yang berani? Shu Er. Mau bongkar rumah ini? Nanya aku dong pendapatnya. Benar-benar berbeda jauh hanya dalam 3 hari. Shu'er, dari mana kamu mencuri pakaian bagus ini? Lumayan, bicaramu sekarang lebih tegas. Aku hampir tidak mengenalimu. Kamu siapa? Bahkan bodyguard sudah ada. Ini pasti mahal sekali. Kamu mau pura-pura kaya untuk siapa? Wang Zhenghan. Aku ingat minggu lalu dia mencampakkanmu. Aku mengerti. Kamu ingin pura-pura jadi orang kaya yang pulang ke desa. Agar dia menyesal, kan? TAPI. Kamu terlalu cepat jadi kaya. Baru 10 hari. Kamu menang lotre atau apa? Kalau Chen Shu bisa kaya, babi betina pun bisa memanjat pohon, ya kan? Sudah selesai? Kenapa buru-buru? Aku lihat mobil mewah di sana juga punyamu, kan? Berapa sewa perharinya? Pinjamkan aku juga dong. Wah, HP ini juga model bisnis khusus. Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk sandiwara ini. Semuanya minta ke nenek ini, kan? Sekretaris Chen, tolong cari tahu siapa kepala proyek desa Shangyang. Suruh dia segera menemuiku. Dan juga, bagian sekretarismu. Ada yang namanya Liu Yao, kan? Segera pecat dia. Apa yang baru saja dia katakan? Suruh Boge datang menemuinya. Bukan cuma itu. Dia juga bilang suruh bagian sekretaris memecatku. Dia pikir dia siapa? Bos ya? Kayaknya kamu terlalu larut dalam sandiwara. Ada apa? Ini telepon dari Kak Chen sekretaris. Cekat APA. Kebetulan saja. Jangan selalu panik seperti burung ketakutan. Jangan lebay. Biar aku dengar ada apa. Kak Chen. Ini Liu Yao. Liu Yao, baru dapat kabar dari atasan. Kamu dipecat. Mendapat kabarmu. Selesai proses resign sebelum pulang hari ini. Kak Chen, sebenarnya Ada APA? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat pulang. Kalau terlambat, tidak ada pesangon.
Aku sibuk, dah. Hancur, hancur. Aku tidak punya pekerjaan lagi. Tidak mungkin. Master Hill. Kamu orang dari desa. Mana mungkin kenal pejabat tinggi grup Y? Kamu palsu. Minggar, 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 minggar. Bogel, kamu kok di sini? Gimana bisa kamu di sini? Bos gimana? Bogel, aku udah lama di sini. Aku nggak lihat bos manapun. Subo, ya? Aku Yefang. Subo, kepala proyek desa Shangshangyang. Salam, Direktur Y. Direktur utama. Chen Shu adalah direktur utama grup Y. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Beberapa hari lalu Dewan Direksi mengucurkan dana untuk kompensasi kedua warga yang direlokasi. Bagaimana penyaluran dananya? Lapor, Direktur Y, dana proyek sudah disalurkan semua. Warga cukup puas, proyek berjalan sangat lancar. Bagus. Tapi, orang macam ini kok bisa masuk grup Y? Iya, bawahan ini kurang awas. Langsung dipecat. And the tongue is enter. Tunggu sebentar. Bogel, Sao Kun, kamu dipecat. Cepat packing dan pergi dari sini. Besok aku nggak mau lihat kamu di proyek lagi, Boga. Dia cuma orang kecil, dia bukan direktur utama apapun. Berani-beraninya tidak menghormati Direktur Y. Hei orang-orang, bawa dia keluar dan proses pemecatannya. Kalau nggak beres, kalian semua ikut kena. Jangan sentuh anakku. Anakku benar. Jangan Chen. You can bossy sama sekali. Bawa pergi. Boge, ini salah paham. Salah paham, Boge. Dia bukan Direktur Y, dia cuma Chen Shu. Direktur Y, Kalian tunggu di sini, aku mau bicara sebentar di dalam lalu keluar. Ibu, kakak, aku mau pergi. Shuyar. Harus jaga diri baik-baik. Kakak, tenang saja, aku pasti jaga diri baik-baik. Ibu nanti jadi tanggungan kakak. Terima kasih sudah berjuang. Ini semua salahku. Salah. Shuyar. Kamu pria sejati. Pria yang bisa menopang keluarga Lau Chen. Ibyo, aku menyesal. Seharusnya aku nggak bilang begitu ke Shu'er. Bukan salahmu, yeah. Shu'er sudah dewasa, dia pria sejati. Harus ada saatnya seseorang menghadapi badai sendirian. Stempel ini memang milik Yefang. Tapi bagaimana mungkin telegram ini seperti ini? Ada APA, Tuan. Ini adalah hasil tes DNA dari luar negeri. Subjek tesnya adalah Yefang. Dan ayah Yefang yang sudah meninggal, Yenshen. Mengapa mereka harus pergi ke luar negeri untuk tes DNA? Awalnya aku juga tidak mengerti sampai melihat hasil tes ini. Baru aku sadar, ternyata Yefang. Sang ayah. APA? Bagaimana mungkin? Sekarang semuanya masuk akal. Saat Yenshen meninggal dulu, alasan dia hanya memberikan saham. Sedikit saja kepada Yefang. Dan sisanya diberikan kepada kerabat lain adalah karena ini. Pantasan keponakannya, Youlin Chuan, dapat bagian saham. Kalau Yefang bukan anak Yenshen, kemana Yefang yang asli? Kurasa aku sudah tahu, Kingxi. Sekarang ada dua hal. Silakan Tuan perintahkan. Pertama, hilangkan Yefang selamanya. Kedua, ambil seikat rambut Chen Shu. Jangan-jangan, YR, sampai saat ini, ada hal yang harus ibu beritahukan padamu. Apa itu, Bu? Shuyar. Shu'er bukan adik kandangmu. APA? YR, duduklah, dengarkan ibu pelan-pelan. Itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, saat ayahmu masih ada. Kami baru pulang bekerja, melihat sebuah bungkusan kecil. Terletak di sudut. Kami membukanya. Di dalamnya adalah Shu'er, saat itu dia belum genap sebulan.
Waktu itu, aku dan ayahmu hanya punya kamu. Kami ingin punya anak laki-laki, jadi kami mengadopsinya. Ternyata begitu, pantasan aku dan Shu'er. Tidak mirip sama sekali. Giok ini ada di bungkusan Shu'er dulu. Ye Feng. Ternyata Shu'er adalah Ye Fang yang asli. Bagaimana mungkin? Sudah semua hadir? Ya, bos Ye. Kecuali wakil direktur Yolin Chuan yang belum datang. Semua pemegang saham di atas 1% sudah hadir. Waktunya sudah habis, tidak perlu menunggunya. Tunggu. Aku tidak terima orang palsu memimpin rapat. Tenang Simiwa. Xiao Chuan, rapat pemegang saham adalah tempat yang serius. Saya tidak ingin Anda bercanda di sini, Paman. Anda adalah anggota keluarga Ye, yang tersisa dari generasi Yun. Hari ini, kami membutuhkan Anda untuk menegakkan keadilan. Orang yang disebut Ye Fang ini sebenarnya adalah orang desa dari pegunungan yang berpura-pura. Tenang, tunjukkan buktimu. 2 orang di sampingku ini adalah penduduk desa Shangyang. Mereka, termasuk lebih dari 600 penduduk desa Shangyang, bisa membuktikan. Dia adalah Chen Shu. Banyak orang yang mirip. Apa yang kamu katakan tidak cukup. Mari kita lihat video ini. Dalam video ini, ibu dan anak perempuan ini adalah ibu dan kakak perempuan Chen Shu. Saya tahu identitas asli Chen Shu, jadi sengaja membuat skenario ini. Coba pikirkan, jika dia benar-benar Ye Fang, mengapa dia menyelamatkan ibu dan anak perempuan yang tidak ada hubungannya dengannya? Ye Fang, apa komentarmu? Apa yang perlu dikatakan? Jika ada yang mirip dengan Ye Fang, cari orang lain yang mirip. Maksudmu orang di video itu bukan Ye Fang? Tentu bukan. Dengan kepribadian Ye Fang, mana mungkin dia pergi ke tempat seperti itu di malam hari? Shen Ningyan, kamu berbohong di depan mata semua orang. Apa kamu anggap semua orang bodoh? Kamu bilang orang di video itu bukan Ye Fang. Lalu mengapa kamu menyelamatkannya? Shen Ningyan di video itu. Jelas kan? Baiklah. Shen Ningyan, kamu bisa menipu dirimu sendiri. Tunjukkan bukti nyata, jangan main-main dengan barang palsu. Baik, kamu ingin bukti nyata? Aku berikan padamu. Ini adalah surat hutang yang ditandatangani Chen Shu dari desa Shangyang saat meminjam uang dari Qian Erju. Di sini ada sidik jari Chen Shu sendiri. Bossy, Veronica Camo. Mencocokkan sidik jari? Sial. Lupa ada bukti mematikan ini. Kali ini benar-benar tidak bisa lolos. Bos ya, cukup tempelkan sidik jari di kertas ini. Untuk dicocokkan. Jangan-jangan kamu tidak berani? Ye Fang, ini masalah serius. Lebih baik periksa sidik jari. Hari ini akhirnya tidak bisa dihindari. Semua orang lihat kan, sidik jarinya sama persis. Bos Shen. Bos Ye, selanjutnya bagaimana kalian akan mengelak? Chen Shu, aku sudah bilang. Suatu hari aku akan membongkarmu dengan tanganku sendiri. Hari ini adalah harinya. Seorang pria desa dari pegunungan, ganti baju jas dan sepatu kulit. Berani menyamar sebagai CEO grup Ye. Hal yang mengejutkan seperti ini, tidak mungkin. Dia lakukan sendirian, di balik ini. Pasti ada kelompok besar. Ningyan Adikapar, kamu setuju kan? Yi Fang Shen Ningyan. Aku harap kalian memberiku penjelasan yang masuk akal. Aku tidak mau menjelaskan, aku sedang menunggu sesuatu. Aku penasaran, apa yang bisa membantah? Sidik jari yang sama persis ini. Jangan buang waktu, tidak ada artinya. Kebenaran yang kamu lihat hanya permukaan yang dangkal. Seumur hidupmu tidak akan menyentuhnya. Apa maksudnya?
Kingxi, kenapa dia datang? Kenapa dia berani muncul di sini dengan tantangan? Nona, barang yang Anda minta sudah sampai. Kingxi adalah bawahannya, berarti dia. Shen Ningyan adalah wanita misterius itu. Ternyata tebakan benar, tapi kenapa dia mengatur sandiwara penukaran anak macan ini? Laporan ini baru keluar hari ini. Laporan tes DNA Ye Fang dan almarhum ayah mertuanya Ye Yunshen. Laporan tes hubungan ayah dan anak. Laporan ini menyimpulkan DNA mereka cocok. Benar-benar hubungan ayah dan anak. Benar. Yong Lincuan menyebarkan kabar. Suamiku palsu Ye Fang. Aku sudah dengar sejak lama, dan agak ragu. Tapi sebagai istri Ye Fang, aku tidak merasakan keanehan apapun. Aku tahu perkataanku ini mungkin tidak meyakinkan bagi semua yang hadir. Aku mengatur tes DNA ini, hasil tes ini seharusnya bisa menghilangkan semua keraguan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Laporan ini palsu. Aku tahu. Pasti kamu mengambil gen Ye Fang asli untuk dites. Aku tahu hari ini akan ada yang bilang begitu. Tapi hari ini aku akan bilang di sini. Ye Fang bisa diuji oleh siapapun. Kalau masih ada yang tidak percaya, sekarang bisa tes lagi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu sembunyikan Ye Fang di mana? Ye Fang yang asli ada di mana? Ayo bawa wakil direktorio keluar. Dia palsu. Kalian semua ditipu olehnya. Dia palsu. Hadirin, mengingat tindakan wakil direktur Yolin Chuan. Baru saja, saya usul untuk mencopot jabatannya sebagai wakil presiden. Grup Y. Yang setuju, angkat tangan. Wanita ini sangat misterius. Masih ada berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan? Pria ini sangat dalam. Rupanya aku meremehkannya. Menarik.